Saya sangat terharu 15 tahun PAN selalu bersama saya. Karena itu hari ini saya pakai baju warna biru langit. Tapi tadi ditegur, birunya kurang gelap Pak. Ya lumayan, itu ada biru muda juga itu. Tadi ada fotonya Pak Zulkifli Hasan juga pakai warna ini juga. Jadi ini penghormatan kepada PAN. Nanti kalau Golkar undang saya ya saya pakai kekuning-kuningan. Karena saya alumni Golkar juga. Jadi nggak ada masalah Pak Priyo, nggak ada masalah. Karena partai, ya, partai itu adalah alat perjuangan untuk mencapai cita-cita yang luhur. Jadi semua partai penuh dengan kebaikan, semua partai penuh dengan orang-orang baik, saudara-saudara. Jadi kita tidak masalah dimanapun asal tujuan kita, cita-cita kita adalah benar-benar untuk memajukan bangsa dan mensejahterakan rakyat. Saya kira kuncinya itu, dan dengan dasar itu kita mudah untuk bekerja sama. Tadi yang disampaikan Bapak Presiden itu benar. Saya yakin seyakin-yakinnya kita hanya bisa bangkit sebagai negara hebat hanya dengan kerjasama, bukan dengan perpecahan, bukan dengan membesar-besarkan perbedaan. Tidak. Sejarah manusia sampai hari ini membuktikan hanya kerjasama yang bisa membawa sebuah negara menjadi negara makmur. Hanya kerjasama. Cooperation, not conflict. Kerjasama, bukan perpecahan. Karena itu saya katakan, saya terharu dipercaya oleh partai-partai bersejarah, partai-partai besar yang semua punya jasa dalam membangun republik ini sampai sekarang. Semua partai-partai yang mendukung saya ini punya jasa dalam membawa negara kita seperti ini. PKB, NU berkali-kali di saat kritis keluarga besar NU bertindak menyelamatkan negara. Golongan karya terbukti membawa Indonesia dalam masa pembangunan yang nyata, swasembada pangan, mampu menjaga stabilitas, mampu membawa pertumbuhan bangsa Indonesia sampai sekarang ini. Tidak ada suatu keberhasilan tanpa dasar-dasar yang dilakukan pendahulu kita. Demikian juga Profesor Yusril merupakan tokoh kunci dalam berbagai peristiwa perubahan reformasi di bangsa kita. Saya kira ini yang membesarkan hati saya. Partai-partai besar, partai-partai bersejarah sekarang memberi kepercayaan kepada saya untuk minta mandat dari rakyat. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Partai Amanat Nasional atas kepercayaan yang saudara berikan kepada saya.
kepemimpinan Ketua Umum PAN terbukti membawa PAN sekarang kembali bangkit dalam suatu trajektori meningkat terus. Angka-angka survei-survei menunjukkan PAN sedang berada dalam trajektori meningkat. Ini karena kepemimpinan, kreativitas Ketua Umum dan tokoh-tokoh PAN. Gerindra saya anjurkan belajar, hati-hati. Nanti presidennya Prabowo, Gerindranya, ya kan? Tidak ada masalah, belajar dari yang baik. Saya pun demikian. Saya 2 kali pemilu dikalahkan oleh Pak Joko Widodo. Sekarang saya belajar terus dari beliau. Nggak usah malu-malu belajar, benar nggak? Kalau soal pertahanan geopolitik, tanya Prabowo Subianto. Kalau soal politik, ya saya harus bertanya kepada beliau, saudara-saudara sekalian. Jadi saya dituduh macam-macam, tapi saya sudah kenyang. Sekian puluh tahun selalu dituduh. Ya kan? Saya kadang-kadang bangun pagi lihat wajah saya di kaca. Kayak apa? Kenapa kau dituduh terus? Kenapa ini? Ya kan saya tanya kepada diri saya ini. Tapi akhirnya saya serahkan yang Maha Kuasa, saudara-saudara. Ya kan? Apa aja dituduh, ya kan? Saya diminta bergabung sama Pak Jokowi dan saya bergabung karena rasa cinta saya kepada negara dan bangsa Indonesia. Pak Jokowi mengajak saya juga karena beliau memikirkan kepentingan bangsa dan negara, saudara-saudara sekalian. Sehingga saya beritahu kepada semua yang mau dengar di sekitar saya, dalam kita mengabdi kepada negara dan bangsa tidak ada tempat untuk perasaan pribadi, tidak ada tempat untuk ego, tidak ada tempat untuk suka dan tidak suka. Yang ada harus keinginan berbakti dan mengabdi kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Hanya itu. Dan karena itu, ya, saya bersama Pak Airlangga, Gus Imin, Profesor Yusril, Pak Sul Hasan dengan tokoh-tokoh semua, kita tidak malu-malu. Kita adalah tim Jokowi. Kita tidak malu-malu. Dan saya yang mengatakan, saya bukan istilahnya orang yang watak untuk menjilat dan sebagainya. Tapi setelah saya masuk, saya lihat dari dekat, saya ikut pemerintah ini, saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang. Dan untuk itulah saya sepenuh hati, saya ingin teruskan perjuangan beliau dan bersama tim kita. Tadi kita berembuk, para ketua umum tadi berembuk walaupun sebentar, ya Pak Zul, Pak Airlangga, Gus sama Profesor, kita sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Saudara-saudara, apa yang disampaikan tadi itu benar.
Marilah kita jujur. Marilah kita lihat dunia di saat sekarang, di tengah ketidakpastian, di tengah rivalitas besar antara kekuatan-kekuatan adik kuasa, Amerika, Tiongkok, Rusia, perang Ukraina, ketidakpastian, harga pangan naik, harga pupuk naik, harga energi naik. Saudara-saudara sekalian, sebelumnya kita ditimpa oleh wabah pandemi COVID-19, kita mampu mengatasinya satu persatu dengan ketenangan, dengan kesejukan, dengan kekompakan, dengan kerjasama semua komponen bangsa. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, tadi disampaikan Pak Sul Hasan benar. Kita saksi semua. Lebaran tahun ini, tahun baru, harga-harga tidak melonjak. Saudara-saudara, saya mengerti sulitnya menjadi Menteri Perdagangan. Saya mengerti, karena dulu almarhum orang tua saya, Profesor Sumitro, pernah menjadi Menteri Perdagangan. Berapa kali beliau memegang jabatan Menteri Perdagangan. Jadi beliau, yang saya lihat sebagai anak muda, beliau paling stres selalu menghadapi Lebaran dan Tahun Baru. Pak Sul Hasan sebentar lagi menyusul Pak Hatta Rajasa, jadi rambut putih semua. Karena apa? Memikirkan harga cabai, harga bawang, harga, beliau pikirkan, beliau kuasai. Dan saya anggap hebat Profesor Sul Hasan ini. Beliau seorang patriot dan seorang pejabat negara yang ikhlas. Beliau tidak mau menyalahkan atau mengingkari harapan dan kepercayaan bangsa dan negara. Karena itu, alhamdulillah, kita lihat ekonomi kita stabil. Ini juga peran daripada Pak Erlangga Hartarto tidak sedikit. Saya di kabinet, saya saksi beliau salah satu orang yang paling hebat di bidang ekonomi. Saudara-saudara, jadi memang benar koalisi kita ini punya agenda besar, Gus. Mencari wakil presiden tidak ringan. Kalau saya mau tanya Profesor Yusril, bisa nggak kita robah wakil presidennya 4 saja, bagaimana? Wakil presiden 1, wakil presiden 2, di berapa negara ada loh gitu. Karena begitu banyak orang hebat. Tapi saya percaya dengan apa yang disampaikan Pak Sul Hasan, ini nanti kita laksanakan tradisi kita, ya, tradisi kita.